Hamdan wa salaman wassalatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai hamba Allah yang lemah, Allah lah yang memiliki segalanya. Allah lah yang kaya, kita adalah yang fakir. Kita yang lemah, Allah yang maha kuat. Maka senantiasa kita diperintahkan untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ghani, ketika Allah diminta maka Allah senang. Ketika ada seorang orang kaya, kemudian kita minta tiap hari, tiap malam, maka orang ini kemungkinan akan kesal kepada kita. Berbeda dengan Allah, ketika Allah memberi kita minta kepada Allah, maka Allah makin senang kepada hambanya yang setiap saat meminta dan memohon kepada Allah. Itulah makanya oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, mintalah kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada hambanya yang tidak pernah meminta. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang takabur, orang-orang yang jangan siata tidak meminta kepadaku, dan mereka congkak dan takabur tidak mau meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannam, mereka kelak akan menerima balasannya di hadapan Allah, yaitu masuk ke dalam api neraka jahanam. Maka ketika kita memohon dan meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan waktu-waktu yang mustajab bagi kita. Salah satunya sepertiga malam terakhir. Sekali lagi, sepertiga malam terakhir. Sepertiga itu ada sepertiga awal, ada sepertiga pertengahan, ada sepertiga akhir daripada malam. Itulah tempatnya mustajab. Senantiasa doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya. Setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dengan rahmatnya. Hina yabqa thulutsayil lail akhir, ketika waktu yang sepertiga terakhir daripada malam. Yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kepada kita, siapa yang memohon kepadaku maka aku akan ijabah, siapa yang meminta kepadaku aku akan berikan, siapa yang memintakan ampun kepadaku akan aku ampuni. Itulah sepertiga malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita apa yang menjadi keluhan kita. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu sepertiga malam terakhir di setiap malam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala rindu dengan rintihan orang ketika memohon dan meminta kepadanya. Yang kedua, waktu yang mustajab itu adalah senantiasa ba'da sholat yang 5 waktu. Setelah sholat adalah senantiasa waktu-waktu yang diijabah, waktu-waktu yang senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun para ulama mengatakan, ada yang mengatakan disebut dengan duburus sholat, maksudnya dari duburus sholat adalah akhir daripada sholat. Namun ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu doa asma, doa mana yang senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala jawful lailil akhir wa duburus salatil maktubah. Rasul mengatakan sesungguhnya doa diijabah itu adalah sepertiga malam terakhir dan senantiasa akhir daripada salat maktubah. Ada yang menafsirkan akhir daripada salat maktubah adalah yang selepas melaksanakan salat. Meskipun ada penafsiran yang lain, maknanya adalah ketika sebelum salam. Oleh sebab itu jangan sia-siakan ketika kita mengatakan sebelum salam, berdoalah, perpanjanglah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau selepas melaksanakan sholat, berdoalah dan memohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sholat waktu yang diijabah itu adalah antara adzan dan iqamah. Rasul mengatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan pernah tertolak antara adzan dan iqamah. Kemudian yang keempat, doa yang mustajab adalah ketika kita sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Sesungguhnya posisi yang terdekat antara sang Khalik dengan sang makhluk adalah ketika dia sujud. Maka ketika sujudlah fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah kalian berdoa kepadanya. Maka sesungguhnya para ulama mengatakan, bahkan dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika kita beres sholat, beres sholat itu yang paling bagus adalah berzikir. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Ketika kalian beres melaksanakan sholat, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi ketika kita sujud, maka disitulah tempat posisi kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtilaful ulama, apakah doa boleh senantiasa dalam bermacam bahasa? Para ulama mengatakan silahkan dalam bermacam bahasa, tapi jangan ditalafuzkan atau diucapkan. Kalau ditalafuzkan bisa membatalkan sholat kita, kalau di luar doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama Abdullah bin Bas, ya, mufti Arab Saudi, yang sering diceritakan oleh para penceramah, beliau mengatakan kepada kita, sebelum kita di dalam sujud, perbanyaklah permohonan 3 kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, ya Allah berikan kepadaku kematian yang terbaik. Ya Allahumma as'aluka taubatan qabla al-maut, ya Allah berikan kepadaku taubatan qabla al-maut, terima taubat sebelum kematian. Yang ketiga, mintalah kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, maka istiqomahkan hati ini dalam ketaatan kepadamu. Itulah ketika kita sujud. Dan yang kelima, waktu yang mustajab itu adalah yaumul jumu'ah. Pada saat ini, hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat itu adalah tempatnya mustajab doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus antara sholat asar sampai maghrib dari Jumat, itulah tempatnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen-momen itu jangan sampai kita lepaskan. Waktu-waktu yang berharga itu jangan lepaskan. Yang pertama, saya ingatkan kembali, sepertiga malam terakhir di setiap malam. Yang kedua adalah ketika antara adzan dan iqamah. Yang selanjutnya ba'da sholat maktubah, setiap sholat maka doa kita diijabah. Yang keempat adalah ketika kita sujud kepada Allah ke dalam sholat, maka itu pun adalah tempat mustajab. Yang kelima adalah di hari Jumat, itu adalah tempat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.